Halo Kilau Film. Film yang akan kita bahas kali ini bercerita tentang orang-orang yang hobi traveling ke tempat-tempat yang anti mainstream alias tempat yang belum terjamah. Oke, kali ini kita akan mulai ya. Sebelumnya kami ingatkan kalau konten ini bersifat spoiler. Berikut akan kami sajikan alur cerita sebuah film yang cukup tegang bergenre horor fantasi berjudul The Ruins yang dirilis tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Carter Smith. Singkatnya, film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang pergi liburan ke Meksiko. Mereka pergi ke reruntuhan kuil zaman bahula yang ternyata menyimpan rahasia yang sangat mematikan. Kenapa bisa begitu? Oke deh, kami akan ceritain. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, tonton video ini sampai habis ya. Film ini diawali dengan scene seorang wanita yang lagi duduk di tempat yang gelap. Masih belum jelas itu tempat apa. Wanita itu terlihat ketakutan setengah mati sambil berteriak minta tolong. Terus gak lama dia ditarik oleh sesuatu. Jreng, dan film The Ruins pun dimulai. Scene berganti ke sekumpulan remaja muda-mudi yang sedang berlibur di Meksiko dan lagi santai di kolam renang mereka adalah Stacy, Jeff, Amy, dan Eric. Saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Amy sadar kalau antingnya hilang. Kemudian mereka disamperin oleh seorang pria bernama Matthias yang berasal dari Munich, Jerman. Dia menemukan antingnya Amy yang jatuh di dasar kolam. Setelah itu mereka akhirnya nongkrong bareng. Matthias bercerita kalau besok dia mau pergi ke suatu tempat penggalian kuno dari suku Maya. Alasan dia ke sana ialah mau mencari adiknya yang lagi pergi sama seorang wanita, tapi udah berhari-hari nggak ada kabar. Dia juga bilang tempatnya mungkin belum terdeteksi di peta, karena memang tempat itu belum terjamah sama sekali. Akhirnya mereka berempat setuju ikut Matthias ke tempat penggalian kuno itu, karena mereka penasaran, dan mereka suka hal-hal baru yang menantang adrenalin. Mereka semua pergi bersama naik bus menuju suatu tempat yang dituju. Setelah setengah jalan, mereka melanjutkan perjalanan dengan menyewa sebuah taksi ditemani oleh seorang pria bernama Dmitry Ivankov. Awalnya sopir nggak mau ke sana karena bilang tempat itu tidak baik, tapi akhirnya mau setelah diberi uang yang cukup banyak. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Kemudian Matthias menemukan mobil jeep milik adiknya yang sudah terbengkalai. Lalu mereka menelusuri hutan itu berdasarkan petunjuk sebuah peta. Saat sampai di sungai kecil, mereka bingung karena jalan setapaknya hilang. Terlihat di sana ada dua anak kecil sedang melihat mereka dari kejauhan. Kedua anak itu kelihatan mencurigakan. Mereka pun akhirnya menemukan jalan setapak itu yang ternyata ditutupi oleh tanaman. Seakan-akan jalan itu ditutupi dengan sengaja oleh seseorang. Mereka akhirnya sampai ke reruntuhan kuil peninggalan suku Maya tersebut. Terlihat kalau bangunan kuil itu tampak tidak terurus dan banyak ditumbuhi tanaman merambat. Lalu mereka menikmati panorama di sana sambil berfoto-foto dengan riang gembira. Mungkin kalau zaman itu sudah ada TikTok, Instagram, atau smartphone, kayaknya pasti sudah pada update status habis-habisan deh. Lalu saat sedang asyik-asyiknya mereka menikmati pemandangan yang menurut mereka sangat indah itu, tiba-tiba datang beberapa penduduk lokal yang datang dengan naik kuda. Mereka tampak marah dan tidak suka. Mereka seperti ingin mengusir mereka semua, tapi penduduk lokal itu menggunakan bahasa Meksiko yang agak kurang dikenal. Jeff dan kawan-kawannya pun jadi nggak ngerti. Jeff mencoba untuk memberikan sejumlah uang, tapi sepertinya bukan itu yang mereka mau. Kemudian Matthias mencoba berdialog dengan para penduduk. Lalu Matthias mengeluarkan foto adiknya di telepon, terus dia bilang kalau di sana mau mencari adiknya. Waktu melihat foto itu, para penduduk seperti mengetahui sesuatu dan terlihat kalau mereka jadi cemas dan makin waspada. Saat kejadian itu, Amy malah mengambil foto para penduduk lokal dan tanpa sadar, dia bergerak mundur menginjak tanaman yang menutupi kuil. Melihat hal tersebut, para penduduk makin marah dan langsung menodongkan senjatanya. Dmitry mengira mereka marah karena telah difoto, lalu menghampiri Amy dengan niat memberikan kamera Amy kepada para penduduk. Tapi di saat Dmitry mau menyerahkan kamera itu kepada para penduduk, malahan Dmitry langsung dipanah di bagian dada dan juga ditembak kepalanya. Dmitry langsung tewas seketika.
Para penduduk berteriak kayak menyuruh mereka untuk pergi dan mengancam mereka dengan senjata. Akhirnya Jeff dan kawan-kawan pun ketakutan dan mereka pun kabur naik ke atas kuil. Sementara itu penduduk lokal makin banyak berdatangan dengan wajah-wajah garang dan tidak bersahabat. Jeff dan teman-temannya jadi terisolasi di atas kuil. Kayaknya sih ada sesuatu yang mereka nggak tahu dan itu berhubungan dengan kuil tersebut. Apalagi saat Amy dan Dimitri menginjak tanaman di sana, mungkin itu dianggap kurang ajar atau menghina budaya mereka kali. Mari kita lanjut nonton lagi deh biar tahu kenapa. Kemudian saat di atas kuil, Jeff dan teman-temannya mengecek keadaan sekitar. Terlihat ada perlengkapan camping yang mungkin saja milik tim penggali yang sudah lebih dulu berada di sana. Lalu Matias menemukan barang-barang milik adiknya di sana. Setelah ditelusuri, Matias menemukan adiknya sudah tewas, bahkan jasadnya ditumbuhi tanaman yang merambat. Mereka semakin bingung dan menerka kira-kira apa yang telah terjadi di sana, karena makin banyak penduduk yang datang sampai membuat kemah di bawah sana demi menjaga mereka semua tetap di atas. Jeff dan kawan-kawan semakin stres dan panik karena mereka juga tidak menyiapkan persediaan makanan yang banyak. Semua saling menyalahkan dan berteriak saking paniknya. Eric pun sedikit berasumsi mungkin ini ada hubungannya dengan suatu upacara pengorbanan atau tumbal. Setelah beberapa saat mereka mendengar suara dering telepon dari sebuah lubang. Matias berpikir itu mungkin telepon adiknya karena dia kenal dengan bunyinya. Tanpa berpikir panjang lagi, Matias memutuskan untuk turun ke bawah dan mengambil handphone adiknya itu untuk meminta pertolongan kepada teman atau kerabat mereka. Matias pun mengajukan diri untuk ke bawah menggunakan sebuah katrol yang sudah ada di atas lubang itu. Tapi saat Matias turun ke bawah, talinya putus dan dia terjatuh cukup kencang ke bawah hingga mengakibatkan cedera. Matias terkapar di dasar lubang dan tidak bisa bergerak. Jeff dan lainnya ingin menolong tapi mereka takut karena talinya sangat rapuh. Dengan berat badan Jeff dan Eric sepertinya tidak memungkinkan untuk turun ke bawah. Mereka pun memutuskan kalau hanya wanita yang bisa turun ke bawah. Stacy mengajukan diri untuk turun. Tapi saat turun ternyata talinya kurang panjang. Stacy pun nekat melompat dan mengakibatkan kakinya terluka. Saat di bawah dia terlihat takut dengan keadaan di sana yang sangat gelap. Stacy mengecek kondisi Matias. Ternyata dia terluka cukup parah karena kaki dan punggungnya patah. Stacy jadi bingung. Di tengah kepanikan, Amy memutuskan untuk turun menemui penduduk di bawah dan meminta pertolongan. Tapi para penduduk mengusirnya dan menyuruhnya kembali ke atas. Karena kesal, Amy pun langsung melempar semak-semak tanaman dan mengenai seorang anak yang ada di sana. Terlihat para penduduk langsung ketakutan menjauhi anak tersebut. Anak itu pun kelihatan panik. Lalu gak lama anak itu juga ikut ditembak mati di tempat. Amy shock dan langsung kabur ke atas kuil lagi. Dari sini mungkin kita udah bisa tebak ya apa yang ditakutkan oleh para penduduk lokal tersebut. Singkatnya, Amy balik ke atas kuil dan membuat semacam tandu darurat untuk membawa Matias ke atas. Ternyata kondisi Matias sangat memprihatinkan. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jeff dan kawan-kawan sangat ketakutan tapi berusaha tenang. Esok paginya Jeff mulai curiga dengan keberadaan tanaman di atas kuil itu. Secara tidak sengaja Jeff menemukan jasad di balik semak-semak. Setelah dia mengecek, ternyata jasad itu ditumbuhi tanaman merambat persis seperti adiknya Matias. Sementara itu di dalam tenda, Stacy terbangun karena dia merasakan sesuatu yang ganjil. Waktu Stacy buka selimut, ternyata terlihat di kakinya ada tanaman merambat yang menjalar dari bekas lukanya. Stacy histeris dan memukuli tanaman di kakinya. Eric, pacarnya, terbangun kaget dan syok melihat ada tanaman di kaki Stacy. Eric mencoba menarik tanaman itu dari kaki Stacy. Stacy berteriak-teriak histeris membuat Jeff dan Amy kaget. Ternyata Matias pun mengalami hal yang sama. Saat dicek, ternyata kakinya udah digerogoti tanaman tersebut dan keadaannya jauh lebih parah. Terlihat kalau tanaman itu sudah menggerogoti daging di kaki Matias sampai terlihat tulang-tulangnya. Sungguh mengerikan dan menyeramkan. Jeff berusaha untuk menolong menghentikan pendarahan di kakinya. Namun sepertinya usaha itu sia-sia. Matias sudah terlihat sangat menderita. Beberapa saat kemudian terdengar lagi suara dering handphone dari dalam lubang. Mereka pun berencana mengambilnya karena merasa itu satu-satunya cara untuk meminta bantuan. Stacy dan Amy pun turun ke bawah.
Waktu berada di sana, mereka bingung karena menemukan sebuah telepon, tapi ternyata handphone itu sudah rusak. Setelah itu terdengar lagi suara dering handphone. Saat dicari, ternyata itu berasal dari bunga di sana yang bisa meniru bunyi ringtone handphone. Saat Amy mencoba melihat lebih dekat, tiba-tiba batang tanaman itu mencoba melilit tangannya. Lalu terlihat ada sebuah mayat. Dan kita bisa asumsikan kalau itu adalah wanita di awal film dan HP yang tadi ditemukan adalah miliknya. Mayat wanita itu pun hilang ditelan ke dalam semak-semak. Tanaman merambat itu lalu terlihat hidup dan berusaha menangkap Amy dan Stacy. Bisa dibilang kalau sepertinya tanaman ini memiliki kecerdasan karena bisa membuat jebakan dengan cara meniru suatu bunyi untuk memancing mangsanya. Mereka berdua langsung panik lalu berusaha pergi naik ke atas sampai dikejar oleh tanaman itu dan untungnya bisa lolos. Mereka semua kembali berdiskusi untuk bisa pergi dari situ, karena kalau berlama-lama di sana pastinya mereka akan dimangsa tanaman itu. Tapi kalau berusaha kabur pun pasti dibunuh oleh penduduk setempat, belum lagi keadaan perbekalan mereka yang kian menipis. Lalu terlihat dalam keadaan Matthias semakin parah, karena Jeff adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dia menyarankan untuk memotong kaki Matthias, jika tidak dia akan mati karena infeksi dan bakteri yang menggerogoti tulangnya. Suasana pun menjadi tegang karena Matthias sendiri sudah tidak bisa mengambil keputusan. Matthias sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Adegan berikut ini cukup mengerikan ya, bikin bergidik banget. Karena nggak ada peralatan bedah dan bius yang memadai, Matthias diberikan minuman keras guna meringankan sakitnya. Kami nggak ceritakan ya karena proses amputasi kaki Matthias ini sangat mengerikan. Intinya dengan peralatan seadanya, Jeff dan teman-teman berusaha menolong Matthias agar Matthias bisa selamat. Kalau kalian nonton adegan ini pasti rada-rada ngilu banget. Setelah proses amputasi yang bikin ngilu ini selesai, mereka semua dikagetkan karena potongan kaki Matthias langsung diambil oleh tanaman yang menjalar. Melihat kejadian ini, mereka semua makin yakin kalau tanaman di sana bisa memangsa manusia. Mereka semua jadi makin ketakutan. Malam pun tiba, lalu saat semua sedang berdebat hebat dan saling menyalahkan satu sama lain, tanpa mereka sadari, Matthias sudah digerogoti tanaman tersebut dan tercekik sampai mati. Jeff berusaha menolong tapi sudah terlambat. Stacy semakin panik dan ketakutan. Stacy berteriak-teriak pada Eric, pacarnya. Namun situasi pun menjadi tegang karena tiba-tiba terdengar suara-suara yang meniru ucapan Stacy. Ternyata suara itu berasal dari bunga-bunga yang tumbuh dari tanaman yang merambat itu. Hal itu membuat semua semakin stres, ketakutan. Pagi harinya Amy dan Jeff melihat warga lokal sedang menabur garam di sekitar kuil. Jeff berasumsi kalau itu dilakukan untuk membuat tanah sekitar kuil tidak subur, agar dapat mengisolasi tanaman di sana. Ia sadar kalau mungkin tanaman ini sudah ada sejak lama, karena Jeff menyadari kalau tidak ada satupun burung atau serangga mendekati tempat itu. Bahkan kalau diingat-ingat, kuda yang sebelumnya dinaiki oleh para penduduk pun tampak ketakutan. Tiba-tiba Eric dengan suara panik memanggil Jeff dan Amy. Di dalam tenda terlihat Stacy yang tampak bingung dan takut, lalu memperlihatkan bagian punggungnya ada semacam akar tanaman yang hidup. Stacy sangat panik banget. Mereka kemudian mencoba membedah dan mengeluarkan tanaman itu, tapi nggak lama mereka terdiam. Karena melihat kalau tanaman itu sudah merambat ke kepala Stacy. Stacy pun menyadari hal itu dan menangis histeris. Kemudian Eric mencoba menenangkannya. Nggak lama saat mereka lagi istirahat, Stacy mulai bertindak nekat dan menyayat badannya sendiri guna mengeluarkan tanaman yang merambat di tubuhnya. Eric berusaha menghentikan tapi dia malah tertusuk hingga mati. Kemudian terlihat mayat Eric mulai diambil oleh tanaman itu. Lalu Stacy yang udah kehilangan harapan hanya bisa menyesali perbuatannya dan minta untuk dibunuh juga. Stacy pun sudah bersimbah darah. Sementara itu di bawah kuil tampak penduduk lokal mengamati terus. Sekarang hanya tinggal Amy dan Jeff berdua. Jeff pun kemudian berkata ke Amy kalau dia harus bisa selamat dari sana bagaimanapun caranya. Jeff merencanakan sesuatu hal pada Amy. Intinya salah satu dari mereka harus bisa selamat. Lalu Jeff mulai menjalankan rencananya. Dia turun ke bawah sambil menggendong seolah-olah Amy telah mati berlumur darah. Jeff meletakkan Amy di tempat yang kira-kira aman. Lalu Jeff mencoba untuk mengalihkan perhatian para penduduk lokal menjauh dari Amy yang tergeletak di tanah.
Usahanya berhasil dan saat dia berteriak pada penduduk mulai memanahnya hingga tewas. Di saat bersamaan, Amy mengambil kesempatan itu untuk lari kemudian dikejar oleh para warga. Akhirnya Amy sampai di mobil jeep dengan susah payah. Amy berhasil pergi dari situ sambil menangis membayangkan nasib Jeff dan teman-temannya yang sudah tewas semua. Tapi saat di jalan terlihat kalau wajah Amy sudah dimasuki oleh tanaman tersebut. Bisa kita asumsikan kalau tanaman itu ternyata Amy sudah terkontaminasi dan ternyata memang bisa menular. Nanti ujung-ujungnya kalau dia kembali ke kota pasti akan menularkan tanaman itu ke warga sekitar. Kemudian scene berpindah ke dua orang pria lain yang ternyata mereka ada temannya Dimitri. Mereka sudah berada di depan kuil memanggil-manggil Dimitri. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya menurut kalian? Lumayan oke kan? Walaupun film ini jarang dikenal tapi ternyata berprestasi juga loh. Ini dapat dilihat karena film ini memenangkan Best Horror Movie of the Year dari Golden Smosh Award. Totalitas akting para pemainnya pun cukup baik, menyuguhkan ketegangan dan sukses membuat kita semua merinding. Apalagi dengan ide ceritanya yang nggak kita duga. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini ya. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Kalau ada request dari kalian boleh juga komen di kolom komentar ya. Thank you dan see you again.